Baru saja pulang dari rumah tetangga, namanya Pak Munir. Ini dia oleh-oleh dari Pak Munir. Tuh, rambutan. Rambutannya seger banget, pertanda dia cukup nutrisinya ya. Jadi kita kepingin dapat klon faktor penyubur tanamannya. Niatnya mau belajar bagaimana cara mengelola gurame dengan cara yang sederhana. Tahu-taunya nyampe sana banyak sekali material yang bisa digunakan untuk pupuk. Salah satunya adalah saya menemukan nampan yang tengkurap entah sejak tahun kapan. Setelah saya dongkel ternyata di sana tumbuh subur tumbuhan hijau. Nah itu nanti tumbuhannya mau saya ekstrak klorofilnya, sementara tanah tempat hidup tumbuhan itu akan kita klon bakterinya, kita biakkan bakterinya, kita pakai teknik apa namanya, indigenous microorganism. Nah tumbuhan yang tumbuh subur tadi, tanamannya tumbuh subur di dalam nampan kaca yang saya bilang di awal tadi, ini dia. Saya tidak tahu persis ini tanaman apa. Kalau yang ini nggak tahu tapak liman atau apa ya. Saya tertarik karena apa? Satu, dia subur. Yang kedua, dia hijau sekali. Yang ketiga, dia berbatangnya kuat. Nah ini nanti yang akan kita proses menjadi fermented plant juice. Akan kita osmosis menggunakan gula merah tebu pasir. Gula merah semut itu akan kita keluarkan klorofilnya, set hijau daunnya. Pertama-tama yang kita siapkan untuk mengkultur mikroorganismenya atau bakterinya adalah bucket atau apa ya, nampan gitu ya. Nah nanti nampannya ini akan kita isi dengan tanah. Coba kita ikuti prosesnya. Kita ratakan. Setelah rata seperti ini nanti tinggal kita siapkan pakan mikroorganismenya. Nah ini nasi yang bakal kita gunakan untuk pakan bakterinya. Nasi ini nggak perlu matang-matang amat, ya kan? Dia hanya, orang Jawa bilang sepunya karon, keras, masih keras teksturnya, airnya sedikit. Ini nanti akan jadi pakan mikrobanya. Kenapa perlu dimasak dulu? Kenapa nggak langsung beras saja dikasih? Ya kita ingin mengeluarkan kandungan gulanya dulu, glukosanya biar keluar. Nanti akan kita campur atau kita, bukan dicampur ya, diletakkan di atas IMO 1. Sambil menunggu nasinya dingin, kita akan proses tanaman hijaunya menjadi fermented plant juice dengan mekanisme osmosis dengan bantuan gula tebu pasir, gula merah tebu pasir maksud saya. Biar ukurannya presisi, kita siapkan dulu timbangan. Oke, kita pastikan dia 0 ya. Oke, dia 0. Kita punya 73 gram. Sekarang menimbang gula merahnya. Oke, pastikan 0 ya. Setelah kita pastikan 0, kita timbang. Tadi beratnya 73. Semoga stok gula merah saya ada. Alhamdulillah cukup. Nah sekarang setelah ya, setelah gula merahnya, setelah gula merah tersedia, sekarang kita campur di sini. Kita remas-remas saja. Kita remas. Oke. Setelah tidak tercampur, where is my jar? Oke. Kita masukkan ke dalam toples ya. Masukkan ke jar, ke toples. Dan pastikan ini sisa yang ada di sini tidak boleh terbuang, sayang. Karena ini sudah mengandung nutrisi. Ini untuk menghindari kontaminasi patogen jamur yang tidak kita inginkan. Atasnya masih butuh kita kasih perlindungan dengan gula merah lagi. Gula merah lagi. Terus kita ratakan di atasnya. Setelah kita lapisi dengan gula merah di atasnya sampai menutupi bagian bawahnya, baru ditutup menggunakan 3 lembar tisu. Kita bersihkan dulu ya dengan tisu begini. Oke. Terus dikasih tutup karet nanti ya. Kenapa dengan tisu? Karena dia cukup rapat untuk tutup, tapi memungkinkan udara bersirkulasi. Jadi nggak benar-benar ditutup rapat.
Kira-kira begitu. Kita diamkan sampai 7 hari ke depan. Nah, setelah kita tutup rapat kayak gini, nah kita siap untuk melakukan pemeraman selama 7 hari di tempat yang gelap. Taruh di situ, pojokan tempat gelap, kita tutup. Nah, ini hasil osmosis singkat. Hasil osmosis singkat itu karena tadi pas waktu ngaduk tangan belepotan sama gula, terus tadi juga kita sudah berhasil sedikit mengekstrak sarinya, maka di sini penuh dengan nutrisi. Jangan dibuang sayang, kita bagikan ke tanaman. Nah, kita bagikan ke tanaman sedikit saja. Oke. Nah, tanaman nanti begini nih, bisa hijau, royo-royo, daun tebal. Oke. Setelah proses FPG selesai, bikin fermented blend juice-nya selesai, sekarang kita bikin atau kita memproses IMO 1. IMO 1 tadi berupa tanah humus, tanah subur begitu. Yang kita yakini ada mikrobanya. Nah, kita akan proses dari IMO 1 menuju ke IMO 2. Kita sediakan ini tutup kasa. Terus tutup kasa ini, kalau nggak ada tutup kasa ya pakai daun nggak apa-apa. Tutup kasa ini saya gunakan untuk pembatas antara tanah humus dan kita punya beras nanti. Kenapa? Biar nanti kita gampang memanennya, tinggal angkat gitu aja, nggak tercampur dengan tanah, karena tanahnya nanti kita akan proses lagi. Nah, berikutnya adalah nasi. Nasi itu nasi setengah matang lah ya, nggak perlu nasi bagus. Kalau sudah begini baru kita ratain tipis ya, kalau bisa sampai menutup seluruh permukaannya. Setelah begini, proses ini selesai, simpan di tempat gelap, butuh waktu 3 hari. Kalau proses ini berhasil, salah satu tanda keberhasilannya adalah muncul fungi atau jamur. Tadi muncul miselium begitu ya, jamur-jamurnya akan muncul bagus banget di sininya, muncul bagus, warnanya juga mungkin ada kuning, ada orange dan sebagainya. Dan yang penting tidak berbau busuk tapi berbau manis kayak tape. Ini adalah proses mengkultur mikroorganisme. Ini dia, kita tutup lagi begini biar tidak ada serangga dan yang lainnya. Dan ini selesai, kita tinggal masukkan. Kalau saya biasanya masuk ke kolong kamar, pastikan dia diam di sana selama 3 hari. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 7. Kita selesai 3 hari lagi, berarti tanggal 10. Kenapa kita perlu mempersiapkan atau membutuhkan mikroorganisme di lahan tanam kita, baik pot maupun lahan pertanian? Karena menurut referensi atau beberapa jurnal yang saya baca, khususnya teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Jadam, tanaman itu bukan didasarkan pada nutrisi atau pupuk yang kita beri, tapi faktor-faktor keberadaan mikroba, keberagaman mikroba, fungi dan sebagainya, itulah yang menentukan kesuburan dari tanaman itu. Semakin banyak mikroba di dalam tanah, di topsoil, maka semakin bagus atau semakin melimpah nutrisi yang bisa diambil oleh tumbuhan. Nah, mikroba ini berfungsi untuk mengurai segala bentuk produk tak terpakai dari tumbuhan, bisa dahan, bisa kulit, bisa daun. Ketika jatuh ke tanah, persis di batangnya, kemudian dilapukan oleh mikroba, dibantu proses percepatannya dengan cuaca, dan mikroba itulah yang nantinya menyediakan nutrisi bagi tanaman dari hasil pengolahan barang-barang organik yang jatuh di tanah. Jadi begitu alam bekerja. Nah, kita ingin mengklon IMO 1 tadi, memang kita ambil dari tanah yang kita yakini subur. Buktinya tumbuhan di atasnya, di atas tanah yang tumbuh di sekitar lahan itu subur sekali. Bisa dilihat dari kelebatan daunnya, bisa dilihat dari hasil buahnya, dan itu adalah indikasi dia cukup nutrisi. Nah, kita mengasumsikan bahwa tanah di sekitar lahan tersebut penuh dengan bakteri-bakteri, penuh dengan fungi yang
mensuplai kebutuhan nutrisi tumbuhan itu atau tanaman itu. Maka tanah subur itu kita bawa pulang, kita ingin clone, kita ingin ambil mikrobanya dengan proses-proses yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian saat kita sudah mendapatkan mikroba tersebut, kita akan aplikasikan ke lahan garapan kita, atau mungkin bagi teman-teman yang suka tanaman hias bisa kita aplikasikan juga ke media tanam yang nantinya akan kita gunakan untuk menanam tanaman kesayangan kita. Mungkin itu dulu, kita akan kembali lagi nanti 3 hari ke depan untuk melihat proses perkembangan IMO2 kita, dan kita akan tunjukkan 7 hari ke depan setelah FPJ atau fermented plant juice-nya jadi. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga damai alam semesta. Salam lestari.